Dan kita akan mendengarkan kata sambutan dari Pak Gita Wirjawan. Selamat pagi, Anton. Terima kasih Pak Gita untuk waktu dan kesempatan untuk berbagi dan untuk anak-anak seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Anton dan tentunya Wardaya College atas undangan dan kesempatan untuk memberikan beberapa patah kata untuk teman-teman yang ikut dalam Indonesia Regional Competition tahun 2021. Saya sangat bangga atas undangan ini dikarenakan semangat untuk meredistribusi pengetahuan dan kepiawaian dalam ilmu sains dan teknologi untuk seluruh bagian dari Indonesia, bukan hanya di bagian barat saja, dan juga untuk meningkatkan diversitas agar pemberdayaan perempuan dalam bidang sains dan teknologi itu lebih bisa ditingkatkan. Dan tentunya yang ketiga secara umum adalah gimana kita bisa meningkatkan kepiawaian Indonesia atas ilmu atau bidang pengetahuan empiris, yang mana akhir-akhir ini saya cukup vokal menyuarakan bahwasannya Indonesia ini sudah relatif agak tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga di Asia maupun di luar Asia. Yang paling mudah adalah untuk mengacu ke assessment yang diberikan 2-3 tahun yang lalu oleh PISA dalam konteks membaca dan juga sains dan teknologi, di mana peringkat Indonesia itu berada di peringkat 74 di antara 79 negara yang berpartisipasi. Biasanya itu ada 80 negara, tapi waktu itu ada 79 negara. Yang disayangkan Indonesia itu berada di peringkat 74. Ini kalau menurut saya sangat mencerminkan di mana Indonesia, tapi juga gimana Indonesia itu harus maju ke depan. Dan kalau saya kupas lagi dalam konteks pemenang atau jumlah pemenang hadiah Nobel dalam sains itu kurang lebih 650-an hadiah sudah diberikan dalam tempo atau periode 100 tahun terakhir. Itu tidak lebih dari 50 orang Asia yang memenangkan dari 650. Dan yang cukup mengejutkan adalah orang Yahudi atau keturunan Yahudi itu sudah memenangkan lebih dari 150 pemenang atau hadiah Nobel dari 650. Itu hampir mencapai 25% dari total penghargaan Nobel yang sudah diberikan dalam konteks sains. Dan ini cukup ironis dan inspiratif karena jumlah penduduk Yahudi di dunia itu tidak lebih dari 8 juta dalam konteks 7,5 miliar manusia yang ada, di mana Indonesia itu persentase populasi terhadap populasi dunia itu jauh lebih besar dengan penduduk atau jumlah penduduk sebesar 270 juta di Indonesia. Nah, ini kalau menurut saya harus menjadi api untuk kita semua untuk bisa belajar mengenai sains dan teknologi untuk teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Saya beberapa waktu yang lalu memberikan paparan di Institut Teknologi Bandung, di mana saya menyampaikan dan mengilustrasikan ada 5 inovasi yang sangat disruptif yang sudah terjadi dalam 5-10 tahun terakhir ini, dan menurut saya disrupsi dari 5 inovasi tersebut ini akan sangat berkesinambungan dalam periode 20-50 tahun ke depan. Disrupsi inovasi tersebut adalah yang pertama artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Yang kedua adalah genomics atau genome sequencing, di mana kita sudah bisa mengedit atau merekayasa gene-gene yang ada di sel tubuh kita. Yang ketiga adalah energy storage. Energy storage ini termanifestasi dan terilustrasi
dalam konteks bagaimana inovasi teknologi akhir-akhir ini sudah bisa memberdayakan energi atau tenaga surya dengan cara yang jauh lebih efisien dan jauh lebih efektif agar kita semua bisa mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan fossil fuel atau apapun yang memakan dan mengemisi karbon. Tentunya yang keempat itu adalah robotics. Robotics ini sangat nyata di depan kita karena kita sudah melihat pemberdayaan robotics untuk manufaktur dan juga untuk kepentingan pemberdayaan mobil-mobil listrik yang mana dalam waktu dekat kita sudah bisa melihat mobil-mobil itu sudah tidak perlu dikemudi oleh supir lagi karena ini sudah bisa menggunakan pemberdayaan kecerdasan artifisial, robotics dan juga otonomi. Dan ini kalau menurut saya sudah sangat nyata di depan mata. Yang terakhir adalah inovasi terkait dengan blockchain. Blockchain ini sudah sangat diberdayakan oleh dunia keuangan, jasa keuangan, di mana mereka sudah bisa membuktikan bahwasanya sistem pencatatan transaksi ekonomi atau transaksi keuangan itu sudah bisa dilakukan dengan cara yang tidak lagi sentralistis, tapi bisa dilakukan dengan cara yang cukup terdesentralisasi, namun tetap bisa memberikan transparansi dan juga akuntabilitas yang sangat memberikan kenyamanan untuk para user atau pengguna ataupun konsumen. Jadinya kalau kita lihat ini ada 5 inovasi yang terdiri dari blockchain, genome sequencing, artificial intelligence, robotics, dan energy storage. Ini semua nyambung ke pengedepanan ilmu matematika, ilmu fisika, dan syukur-syukur saya seringkali menyampaikan impian kita semua agar di tahun 2045 itu Indonesia sudah bisa memenangkan antara 5 sampai 10 Nobel dalam ilmu sains dan teknologi. Kita juga harus bisa memenangkan mungkin 10 Grammy, mungkin juga 10 Oscar, dan apapun penghargaan yang bisa menunjukkan bahwasanya Indonesia itu sudah jauh lebih relevan di kemudian hari dibandingkan apapun yang kita sudah bisa proyeksikan selama ini, apapun yang kita bisa rasakan selama ini. Dan ini sangat tergantung upaya-upaya kita semua di akademia, namun juga di level pengambilan keputusan publik, yaitu di pemerintahan pusat maupun daerah, tapi juga di korporasi. Satu data point lagi yang saya mau share dengan teman-teman dari Wardaya College dan juga partisipan di Indonesia Regional Competition ini adalah bahwasanya penggelontoran dana untuk kepentingan research and development itu hanya di level 0,1% dari pendapatan atau skala ekonomi Indonesia. Ini kecil sekali dibandingkan penggelontoran yang dilakukan oleh Israel yang berada di 4,2% dari PDB-nya atau dari skala ekonominya. Di Korea Selatan mereka menggelontorkan 4,1% dari PDB-nya dibanding Indonesia yang hanya menggelontorkan 0,1%. Di Singapura mereka menggelontorkan 2,2% dari PDB-nya untuk kepentingan research and development. Ini adalah komparasi atau perbandingan yang menurut saya harus menjadi wake up call untuk kita semua. Dan ini perlu diperlukan kolaborasi yang luar biasa, jauh lebih besar antara swasta dan pemerintah. Tapi tanpa keterbukaan dari pemerintah untuk memberikan insentif, ini akan sulit sekali dicapai level penggelontoran yang lebih tinggi daripada 0,1% dari PDB untuk kepentingan research and development. Contoh nyata dalam konteks keterbukaan adalah bagaimana di Indonesia itu kita bisa mengglobalisasikan talenta. Kalau kita berbicara mengenai globalisasi talenta,
itu bukan semata dalam konteks di mana kita bisa mengekspor talenta Indonesia untuk bisa bekerja dimanapun, tapi kita juga harus ada keterbukaan untuk bisa mengimpor talenta dari luar. Siapapun yang sangat berbakat dari seluruh dunia, apabila dia bisa berkontribusi untuk kepentingan pendidikan atau pengedepanan pendidikan di Indonesia, agar kita bisa lebih unggul, lebih piawai, lebih maju, itulah kalau menurut saya keterbukaan yang dibutuhkan. Dan apabila kita mau lebih fokus lagi, bukan hanya keterbukaan untuk mendatangkan talenta dari seluruh pelosok di Indonesia maupun di seluruh dunia, tapi kita juga harus berani memberikan insentif. Apabila kita mau mengedepankan inovasi dalam konteks kecerdasan artifisial, kita nggak usah ragu-ragu untuk memberikan insentif ke siapapun apabila dia bisa memberikan paten. Setiap orang yang bisa membuahkan paten semestinya beliau nggak perlu bayar pajak selama 5-10 tahun. Siapapun yang bisa membuahkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk manusia di seluruh dunia, beliau harus diberikan kebebasan untuk tidak bayar pajak selama 5-10 tahun. Intinya ini adalah warna dari percakapan saya dengan teman-teman di pemerintahan, di pusat maupun daerah. Ini juga warna dari percakapan saya dengan teman-teman di korporasi. Ini juga warna dari percakapan saya dengan para akademisi di dalam maupun luar negeri. Saya sangat yakin bahwasanya Indonesia ke depan ini sangat akan lebih maju dibandingkan generasi saya ataupun generasi sebelum saya, dikarenakan proses digitalisasi yang sudah sangat nyata, yang bisa terbukti membuahkan inklusi keuangan, terbukti dan konektivitas yang lebih nyata dibanding sebelum-sebelumnya. Tapi ini juga harus dikawal dengan bijaksana agar kita bisa memberdayakan digitalisasi untuk kepentingan pemberdayaan talenta di Indonesia agar kita jauh lebih maju dalam konteks sains dan teknologi. Ujung-ujungnya ya jangan terlalu banyak melihat TikTok, jangan terlalu banyak melihat Instagram, jangan terlalu banyak melihat sosial media yang menurut saya kurang bermanfaat, dan manfaatkanlah digitalisasi dan konektivitas untuk kepentingan bagaimana kita bisa lebih dalam menguliti pengetahuan-pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk 270 juta manusia yang ada di Indonesia, tapi juga 7,5 sampai 8 miliar manusia yang ada di dunia ini. Akhir kata, saya sangat terinspirasi oleh program ini dan saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh partisipan. Saya dengar sudah lebih dari 500 partisipan yang hadir di Indonesia Regional Competition ini, dan ini tidak lepas dari upaya yang luar biasa dari Wartaya College. Itu saja, terima kasih banyak, salam sejahtera untuk semuanya.